God damn, I bet your dad'd be real shamed by you. Son of a bitch! Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul History of Violence, yang mana ada seorang tukang kopi yang terlihat sangat biasa saja. Namun siapa sangka ternyata orang tersebut merupakan pembunuh bayaran legendaris, sehingga orang-orang yang ingin berbuat jahat kepadanya tentu akan langsung dihabisi olehnya. Oke, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film kita diperlihatkan dua orang yang baru saja keluar dari sebuah kedai kopi di pinggiran kota. Orang itu bernama Jonas, serta satu temannya yang memakai baju putih bernama Billy. Saat mereka hendak pergi ke arah timur, ternyata persediaan air mereka telah habis. Sontak Jonas langsung menyuruh Billy untuk masuk kembali untuk mengambil air. Saat berada di dalam terdapat beberapa mayat yang baru saja dihabisi. Diketahui kalau Jonas dan Billy ternyata kawanan perampok yang sering melakukan aksinya kepada kedai-kedai kecil di pinggiran kota. Hal itu dilakukan karena menurut mereka, kedai-kedai kecil sangat mudah untuk dirampok. Ditambah penjagaannya yang terbilang lemah dibandingkan sebuah klub atau bar. Saat Billy sedang mengisi air, tiba-tiba ada seorang bocil keluar. Nampaknya saat pembantaian berlangsung, anak kecil itu bersembunyi. Sontak Billy yang merupakan perampok kejam tanpa basa-basi langsung menghabisinya. Adegan beralih ke kota kecil yang berada di Indiana. Kita akan diperkenalkan dengan seseorang bernama Tom. Tom merupakan pemilik sebuah kedai kopi yang ada di sana. Tom juga mempunyai seorang anak sulung bernama Jack. Jack dan teman-temannya saat itu sedang bermain baseball. Di menit-menit terakhir permainan, Jack berhasil membalikan keadaan sehingga timnya memenangkan pertandingan tersebut. Namun ketika di ruang loker, Jack dihampiri oleh seseorang yang bernama Bobby. Nampaknya si Bobby ini tidak terima karena timnya dikalahkan oleh Jack. Di sini Jack ditantang berkelahi oleh Bobby. Namun Jack yang tidak berani dan tidak mau cari masalah. Ia memohon kepada Bobby untuk tidak terus mempermalukannya. Jack juga mengatakan kalau ia hanya seorang bocah pengecut yang tidak mungkin berani berkelahi dengan Bobby. Hingga pada akhirnya Bobby meninggalkan Jack. Malam harinya saat Tom sedang membereskan kedai kopinya, tiba-tiba datang Billy dan Jonas. Kita tahu bahwa kedua orang ini adalah perampok. Di sini Tom mengatakan kepada mereka kalau kedai kopinya sudah tidak melayani lagi karena akan tutup. Namun Jonas langsung membentak dengan mengatakan kalau ia ingin kopi liong. Tom yang tidak mau cari masalah dan takut mengganggu para pelanggan yang masih tersisa, akhirnya ia bersedia melayani mereka. Di sini Tom menyuruh pelayan wanitanya untuk pulang lebih awal. Namun siapa sangka saat hendak keluar, Billy malah menghadang dan berbuat kasar. Setelah itu Jonas pun langsung menodongkan pistol dan menyuruh Tom memberikan semua uangnya. Namun inilah yang terjadi ketika meremehkan orang yang tidak tahu asal-usulnya. Tom terlihat sangat mudah menghabisi mereka walaupun kaki Tom harus terkena tusukan pisau. Semua orang yang melihat aksi Tom tentu sangat keheranan. Karena orang yang mereka anggap biasa saja ternyata mampu menghabisi perampok itu dengan sangat mudah. Semenjak kejadian itu, semua berita lokal dan internasional memberitakan Tom. Mereka menganggap Tom adalah pahlawan Amerika yang sesungguhnya karena telah melumpuhkan para perampok itu sendirian. Tak lama datanglah istri Tom yang bernama Ida untuk menjemputnya pulang dari rumah sakit. Ketika di luar ternyata sudah banyak sekali orang yang menyambut Tom. Bahkan saat Tom sampai di rumah sudah ada reporter yang ingin langsung meliputnya. Di sini Tom hanya mengatakan kalau semua itu hanya kebetulan.
Saat di dalam rumah, Judge sangat bangga kepada ayahnya karena semua orang kini menganggap ayahnya adalah pahlawan. Tak lama terlihat mobil hitam yang sedang mengawasi rumah mereka. Ida menganggap kalau mobil itu pasti reporter. Namun Tom sendiri berpikir tentang hal lain. Beberapa hari kemudian kedai kopi Tom sangat ramai pengunjung. Hal itu tentu karena viralnya Tom kemarin. Bahkan kali ini istrinya sendiri harus ikut membantu. Tak berselang lama datanglah 3 orang asing yang menghampiri Tom. Pemimpin mereka bernama Fogerty. Di sini Fogerty memanggil Tom dengan nama Joey Cusack. Namun Tom menyangkal kalau namanya adalah Tom's, so bukan Joey Cusack. Fogerty lalu membuka kacamatanya dan bertanya kembali, apakah sekarang Tom sudah mengenali dirinya? Tom terus menyangkal dengan mengatakan kalau Fogerty mungkin salah orang. No, my name's Tom Stall. Setelah mereka pergi, istri Tom menghubungi sheriff setempat untuk melaporkan kalau barusan ada 3 orang asing yang mencurigakan. Tak lama, sheriff pun langsung menghentikan mobil Fogerty dan menanyakan beberapa pertanyaan. What business did you have at Stahl's Diner today? Well, you keep up the good work, officer. This is a nice town. We heard the coffee was terrific. Sore harinya, sheriff yang sudah menemukan identitas Fogerty dan anak buahnya langsung menceritakannya kepada Tom dan istrinya. Di sini sheriff mengatakan kalau Fogerty adalah salah satu mafia kejam yang berasal dari Philadelphia. Bahkan tercatat mereka pernah melakukan pembunuhan 15 kali. Namun dengan uang yang mereka miliki, mereka dengan mudah keluar dari penjara. Sheriff bertanya kepada Tom apakah Tom punya masalah dengannya. Tom menjawab kalau mereka sedang mencari orang yang bernama Joey Cusack, yang padahal Tom sendiri tidak tahu siapa. We have to take him seriously. Esok harinya, tepat pada hari Minggu, Tom memutuskan untuk pergi ke kedainya dan ingin bersantai di sana. Kebetulan hari itu kedainya juga tutup. Saat Tom sedang pelangap-pelongo, ia melihat mobil Fogerty yang sedang mengawasinya. Kemudian mobil itu pun langsung pergi dari sana. Tom yang menyangka kalau Fogerty akan mendatangi rumahnya, ia pun langsung berlari sambil menghubungi istrinya. Saat tersambung, Tom menyuruh istrinya untuk mengambil softgun yang ia simpan di atas lemari. Sementara itu, Tom terus berlari menuju rumahnya. Singkat cerita, Tom pun sampai ke rumah. Istrinya bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Tom menjawab kalau ia mungkin masih trauma dengan hal yang terjadi kemarin. Jack yang kebetulan ada di sana sangat terkejut karena ayahnya ternyata mempunyai senjata berbahaya. Mom, just get ready for school. It's loaded. Nah, esok harinya terlihat istri Tom sedang mengantar anak bungsunya ke sebuah supermarket untuk membeli sepatu. Namun saat istri Tom sedang mengobrol santai, tiba-tiba anaknya menghilang. Sontak hal tersebut membuat istri Tom sangat panik. Beruntung ia berhasil menemukannya. Ternyata di sana juga sudah ada Fogerty. Di sini Fogerty mengatakan kalau ia mempunyai urusan dengan Joey Cusack atau Tom. Fogerty juga menceritakan kalau suaminya itu adalah mantan pembunuh bayaran yang paling ditakuti di Philadelphia. Bahkan ia adalah orang yang pernah merusak matanya dengan besi panas. Istri Tom yang tidak percaya mengabaikan perkataan itu, lalu bergegas pergi. Di balik itu, Jack yang sedang berada di sekolah lagi-lagi diganggu oleh Bobby dan teman-temannya. Mereka menghina dan merendahkan keluarga Jack. Bahkan menyebut ayah Jack adalah seorang pembunuh yang ingin viral. Karena sudah tidak tahan lagi, akhirnya Jack mengajar Bobby dan temannya itu. Son of a bitch! What the hell were you thinking? Bobby's been riding me all year, Dad. Singkat cerita, atas kejadian tersebut, Jack pun dimarahi oleh ayahnya. Apalagi Jack yang harus mendapatkan hukuman skorsing dari sekolah. Tom menjelaskan kepada anaknya, kalau menyelesaikan urusan jangan pernah menggunakan kekerasan. Di sini Jack malah nyeletuk kalau ayahnya saja menyelesaikan urusan dengan cara membunuh. Sontak Tom pun langsung menamparnya.
Tidak terima dengan itu, Jack pun langsung bergegas meninggalkan rumah. Sore harinya saat Tom turun dari lantai atas, ia baru menyadari kalau istrinya ternyata sudah pulang dari supermarket. Di sini istrinya bercerita kalau saat tadi di supermarket ia bertemu lagi dengan Fogarty, bahkan Fogarty menceritakan hal-hal yang seram tentang Tom. Tak berselang lama datanglah Fogarty dan anak buahnya. Di sini Fogarty meminta Tom untuk ikut dengan mereka ke Philadelphia karena ada seseorang yang sudah menunggunya. Ternyata mereka juga kini sudah menyandera Jack. Akhirnya Tom bersedia ikut dengan mereka asalkan mereka mau melepaskan Jack. Dick. Put the gun down. Put the pop gun down. Come on and talk to him. Go back to the house, Jack. Namun saat keluarga Tom sudah aman, Tom menarik lagi perkataannya untuk ikut dengan mereka dan menyuruh mereka untuk segera pergi dari rumahnya. Mendengar hal itu, Fogarty memerintahkan anak buahnya untuk membawa Tom dengan paksa, hingga terjadilah kebrutalan. Sayangnya walaupun Tom berhasil menghabisi kedua anak buah Fogarty, ia juga harus menerima tembakan di bahunya. Saat Tom sudah terpojok, Fogarty bertanya, apakah ada kata terakhir yang ingin disampaikan? Disinilah Tom mengaku kalau ia seharusnya menghabisi Fogarty saat di Philadelphia, yang artinya Tom sendiri adalah Joey Cusack. Saat akan benar-benar dihabisi, tiba-tiba Jack lebih dulu menembak senjatanya ke arah Fogarty. Malam harinya terlihat Tom yang kini sedang berada di rumah sakit karena luka tembak di bahunya. Tak lama datanglah istrinya menghampiri Tom. Di sini si istri bertanya tentang siapa Tom sebenarnya. Karena ia melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri bagaimana ia menghabisi setiap musuhnya. Dan hal tersebut biasa dilakukan oleh seorang pembunuh profesional. Karena sudah terpojok, akhirnya Tom mengakui kalau dulu ia memang seorang eksekutor untuk para mafia besar. Dan nama aslinya adalah Joey Cusack. Namun hal tersebut sudah ia tinggalkan semenjak bertemu dengan Ida, istrinya. Mendengar pengakuan itu, istri Tom tentu sangat kecewa. Karena hal sebesar itu Tom mampu sembunyikan lewat wajah lugunya. Singkat cerita, saat Tom pulang dari rumah sakit, terlihat Jack anaknya yang juga ikut kecewa setelah tahu profesi ayahnya dulu. Siang harinya, Tom kedatangan sheriff. Sheriff bertanya tentang kejadian kemarin. Karena tidak mungkin orang-orang jahat itu salah dalam memilih targetnya. Apalagi sudah tersebar isu kalau Tom sebenarnya adalah Joey Cusack, yaitu si pembunuh bayaran yang berasal dari Philadelphia. Mendengar pernyataan itu, Tom hanya diam saja. Namun siapa sangka istrinya berusaha menyembunyikan identitas Tom yang sebenarnya. Ia berkata kepada sheriff kalau Tom bukanlah Joey Cusack. Istri Tom juga meminta pengertian si sheriff agar tidak menambah beban keluarganya. Karena beberapa hari ini keluarga mereka sedang banyak mendapat musibah. This family suffered enough. Yes, I've become idiot. Pada akhirnya sheriff yang tidak enak dengan keluarga Tom memilih pergi dari sana. Di tengah malam saat Tom tertidur, tiba-tiba suara telepon berdering. Saat diangkat ternyata itu telepon dari seseorang bernama Richie dari Philadelphia. Richie meminta Tom untuk segera menemuinya, karena kalau tidak, dia sendiri yang akan mendatangi rumah Tom. Mendengar hal itu, Tom pun bergegas pergi dari rumah untuk menuju kota Philadelphia. Ia khawatir jika Tom tidak mau menurutinya, maka Richie akan mengancam keselamatan keluarganya. Seharian Tom berkendara menuju Philadelphia. Hingga malam harinya ia mampir ke sebuah bar. Di sana Tom bertemu dengan anak buah Richie yang sudah menunggunya. Setelah minum sebentar, Tom pun dibawa ke kediaman Richie. Sesampainya di sana, Tom diperiksa dulu sebelum bertemu dengan Richie. Tak lama kemudian, datanglah Richie menghampiri Tom. Diketahui kalau Richie ternyata kakak kandung Tom sendiri. Richie juga sekarang merupakan ketua seluruh mafia yang ada di Philadelphia. Saat berada di ruangan, Richie mengutarakan kekecewaannya kepada Tom. Sebab pada saat dulu Tom dan Richie sedang bertempur dengan mafia lain dalam merebutkan wilayah kekuasaan di Philadelphia. Namun Tom sendiri malah tiba-tiba menghilang tanpa kabar sampai saat ini.
Karena hal itulah Richie merasa dikhianati oleh adiknya sendiri. Tom pun mengutarakan permintaan maafnya karena telah meninggalkan Richie. Sebagai bentuk permintaan maafnya, Tom bersedia diperintahkan apapun seperti membantai saingan-saingan Richie asalkan Richie mau memaafkannya. Namun di sini, Richie hanya ingin melihat Tom di depan matanya. Tak lama kemudian, anak buah Richie menyerangnya. Beruntung Tom berhasil membalikkan keadaan dengan menghabisi anak buah Richie. Richie sempat menembaknya namun tembakannya itu meleset. Setelah itu Richie dan anak buahnya yang tersisa mencoba mencari Tom yang masih di rumahnya. Namun tidak butuh waktu lama, Tom berhasil menghabisi anak buah Richie. Kemudian Tom menodongkan pistolnya ke arah Richie. Richie sempat ingin mengatakan sesuatu namun Tom langsung menghabisinya. Singkat cerita, Tom pulang ke rumah. Kini ia sudah benar-benar menghapus kenangan masa lalunya, karena tidak akan ada lagi yang mengejarnya. Film pun tamat.